Karena berandai-andai di 5 menit pertama, Grok, tadi gue udah mention tadi, Groknya di sini. Yap. Kalau bisa ngacak-ngacak ini nggak bakal jadi buat Onyxnya sendiri. Dan kita tahu permainan dari agresif Frag itu luar biasa agresif. Mau sampai ujung juga bakal dikejar. So let's go teman-teman, ini dia. Kalau dari Pulung ya, kalau dari Pulung sendiri. EVOS 10. EVOS, oke. 2-1 berarti ini akan ada 2 suara untuk Evo, ada 2 suara untuk Onyx dan 1 suara untuk EVOS. Tapi RKT di awal-awal nih seperti memang job desk Grok pada umumnya ya. Early game tidak boleh ada di area pertahanan sendiri, tidak boleh. Hukumnya dilarang itu ya. Dia harus masuk ke dalam area pertahanan dari tim lawan. Sementara Sannya sedikit lagi Peter sisa udah langsung terkena satu hit terakhir. Itulah tujuan dari EVOS Legend untuk mengamankan Grok. Satu hit terakhir terhadap Purple Buff tersebut. One-nya bisakah dia lari karena sedikit lagi Peter tersisa. Masih bisa bertahan tapi tidak, karena pasif dari Selena pun udah nongol. Purple Buff-nya pun menjadi milik dari REKT Thalia. Ya, 1 tukar 1 di early game yang kita lihat, tapi bukanlah pertukaran yang cukup worth it karena yang ditukarkan merupakan Suns. Gak worth it sama sekali. Yes, worth it untuk EVOS Legends karena ditukar dengan ada 1 buah jungler, ini merupakan sebuah keuntungan. Tapi cewek di area bottom lane cukup terpressure keberadaannya oleh seorang Grok dan juga Clover. Sementara itu Keyboy langsung berotasi di area dekat Little Wanderer. Early-nya EVOS bener-bener agresif banget, dan ini dia. Kalau EVOS cukup komitmennya atau stabil seperti ini, aku yakin EVOS bisa menang di game kedua sih, Pak Pulung. Oke, ini kita tinggal melihat aja karena dari Sun sendiri pastinya akan ada keterlambatan dari sisi level untuk dirinya gitu. Purple Buff udah nggak dia milikin lagi, dia hanya mengamankan 1 Orange Buff dan juga monster-monster jungle lainnya. Dan itu pun masih dalam keadaan yang tidak tenang sama sekali. 3 bahkan 2 trap barusan ditabrak aja oleh Power of Nether yang dimiliki oleh Grok. Udah terlihat Turtle Camp by lebih baik Mandiri yang udah langsung nongol ke arah Land of Dawn. Kita lihat aja untuk Hayabusanya udah set up posisi nih Thalia. Ya, sudah mulai setup posisi dan kali ini nampaknya Suns mengetahui keberadaan Turtle yang udah di start dan langsung aja shadow kill karena seorang Suns, tapi ternyata masih bisa sustain di area belakang, masih bisa bertahan. Sementara itu RKT mencoba untuk zoning out pergerakan dari Drian dan juga Keyboy di pop up 1 buah Power Nature, tapi ternyata nggak di-connect ke siapapun. Langsung aja di barrier, membantu seorang Versix untuk menamatkan Purple Touchpoint-nya terlebih dahulu, dan ini dia. Versix berhasil mengamankan Turtle Buff tanpa adanya kontes dari teman-teman Onyx, Apollo. Yap, berhasil untuk mendapatkan 1 Purple Buff, 1 Turtle tanpa adanya gangguan yang diberikan. Itulah tujuan mereka dan efek domino yang udah terlihat ya dari gangguan mereka pada early game tadi. Ini cukup berhasil early game-nya ya, Mawa ya. Ya, sangat-sangat berhasil sekali EVOS Legends, di mana mereka menekan di 2 menit awal. Dan kali ini dengan purple buff-nya pastinya dari Link-nya ya, terutamanya harus bisa untuk menciptakan suatu kondisi di mana mendapatkan point kill atas EVOS sendiri atau setidaknya mengejar tinggalan gold yang sedang terjadi sekarang. Lihat bagaimana pergerakan dari EVOS Legends yang mereka sangat agresif sekali karena tahu bahwa dari segi team fight-nya Onyx mereka punya Selena yang memang harus bisa menjadi faktor penggerak Onyx kali ini. Cuman karena memang ke pressure dari awal, dari Selena sendiri, dari Driannya nggak bisa bergerak terlalu bebas juga sih lo. Oke, ini Clover juga masih santai sendirian, masih pede banget sendirian. Terlihat Keyboy mencari posisi dan juga ingin mendapatkan 1 poin kill karena dia udah level 4. Way of Dragon-nya juga udah standby, siap untuk langsung mengantarkan Clover untuk masuk ke dalam cengkraman dari cewek. Tapi sayang dulu, tapi tahan dulu karena masih ada Purify yang belum diaktifkan oleh Clover. Berarti mereka harus men-trigger dulu terhadap 1 Purify yang dimiliki oleh Clover Thalia. Yes, bahkan kalau kita lihat sudah ada 1 buah Federal Track yang di pop up. Kali ini Keyboy-nya cukup sekarat. Suns-nya menunggu momentum kapan untuk ke dive. Abyssal Arrow yang tadi lewat tidak terkonek ke arah seorang Wan dan Clover. Kita melihat perbedaan 2 level di arah bottom lane antara Clover dan juga cewek yang tadi. Bahkan dia makanya berani banget untuk nge-press, nge-cutting minion hingga ke inhibitor taratnya. Dan lihat bagaimana mencoba untuk di-zoning kembali bersama dengan ada REKT di area Purple Buff mengganggu lagi-lagi pergerakan dari Suns. Dan ini dia Volistan Moon karena seorang Suns kehilangan Purple Buff-nya ditunda. Ada Federal Strike hampir saja memulangkan Keyboy dan ini dia berhasil dipulangkan. Purple Buff pun akan menjadi the next
next objective. Versix kenyang banget. Udah dapat 1 point kill bagi EVOS Legend ditambah 1 purple buff. Ini membuat Suns cukup kewalahan untuk melakukan teamfight 40. Yap, Suns-nya bisa dibilang cukup berpuasa lama ya, tidak memakan karena purple buff-nya Big Clover. Dia ingin pergi ke arah yang berbeda. Satu hit terakhirnya ada Suns di bagian belakang, tapi cewek langsung aja. Darkeningnya pun belum bisa mengantarkan 1 point kill terhadap Onyx Esports. Belum bertambah point kill mereka. Wow, tipis banget. Tapi ternyata malah linknya Suns-nya yang menjadi korban dari REKT. Sebuah aksi penculikan yang sangat baik sekali dipertontonkan Thalia dan juga Omawa. Yes, ini RKT-nya benar-benar agresif banget sih. Dia sebagai Grok, dia tahu dia mempunyai badan yang cukup tebal untuk di area depan. Ditambah dengan ada power of nature, barrier, bakal menyulitkan banget oleh pergerakan Suns. Sementara itu One di area bottom lane, 1v1 situation berbeda satu level. Dan ini dia sudah ada darkening yang di pop up. Sementara di area mid lane, coba untuk dia kontakin aja. Jadi segi objektif oleh teman-teman dari EVOS kali ini. Bahkan Keyboy akan terkonek the Wave Dragon-nya. Yes, karena seorang anti-med, dan ini dia akan menjadi Samsung di area depan, harus tumbang. Sementara itu RKT akan menjadi Samsung selanjutnya kah? Enggak, karena masih ada power of nature juga dan terlalu tebal untuk dikejar oleh teman-teman Onyx Esports kali ini, Pak Pulung. Yap, Suns-nya pun ya harus balik lagi, ataupun dengan darah yang 3 itu tidak akan bisa untuk maju ke bagian depan untuk bisa melakukan sebuah inisiatif terhadap beberapa player yang dimiliki oleh EVOS Legend. Dan pun harus regen lagi HP-nya, ada purple buff. Kali ini ada info yang udah didapatkan juga oleh pemain EVOS Legend. Apakah mereka akan set up ke arah depan? Karena untuk kali ini apabila Suns akan mendapatkan purple buff-nya, tempo permainannya gue yakin akan langsung dinaikkan oleh Onyx Esports. Ada One-nya di tengah yang udah berhasil didapatkan RKT, ternyata tersebut juga akan menjadi korban. Dan sedikit lagi HP tersisa untuk kali ini. RKT-nya udah nggak kuat lagi karena pemain Onyx udah mulai berkumpul, tapi ada orange buff di sisi yang berbeda langsung diambil oleh Versix. Ada sebuah tindakan pencolongan lagi. Sementara itu Suns maju ke bagian depan, ada Divine Form, tapi damage-nya belum terlalu berasa ke arah tubuh dari Popheus Thalia. Tapi lihat bagaimana satu buah objektif start di area top lane berhasil dirontokkan oleh Esmeralda. Tapi di area mid lane Versix dia cukup sekarang dikejar 2 pemain dari Onyx, dan ini dia balon datang dari satu pemain dari sayang sekali tidak cukup untuk menyelamatkan nyawa dari seorang. Tapi ternyata Versix masih bisa lolos. Justru dia mengoutplay, dan kali ini Boot yang akan menjadi incaran selanjutnya. 2 pemain Alpha Vendetta terkonek, tapi Boot akan menjadi Samsung menerima damage dari 2 pemain EVOS. Bahkan Versix yang dikejar-kejar justru dia mengoutplay Suns-nya. Berhasil tumbang kali ini, dan Boot. Dia cukup sah di area depan, tapi tidak untuk dari Federasi Rekta. Masih bisa bertahan dengan ada satu bola steal, dan justru sudah ada Selena di area mid lane yang nampaknya tadi Abusoronya terkonek ketika Federasi Rekta dilakukan oleh seorang Parsha, dan boots-nya ampaknya dilepas begitu saja oleh seorang Clover. Terlalu sustain di area depan, Omawa. Oke, outplay demi outplay. Apa yang terjadi tadi? Luar biasa dari Versix. Gue bisa bilang itu adalah highlight dari minggu yang ketiga. Itu satu tetes lagi Quad Shadow-nya dimainin sedemikian rupa dan dia selamat survive. Itu apa keuangan bulan di akhir bulan sama tuh Om, udah tipis banget udah itu Om. Udah sama banget. Iya. Bahkan aku kira tadi Versix-nya tumbang loh. Ternyata enggak. Ada Quad Shadow yang sangat-sangat baik tadi dipertontonkan oleh Versix, di mana sekarang kalau kita lihat ada shutdown juga yang langsung berhasil dilakukan lagi. Ada sebuah aksi penyerangan lagi yang berhasil dilakukan oleh pemain dari EVOS Legend. Ini akan sangat baik sekali, dan di mana untuk kali ini ada satu lagi target utama mereka, dan hilang sudah untuk Suns-nya. Pemain EVOS Legend begitu menguasai area mid dari Land of Down kali ini, Thalia. Yes, mencoba untuk menguasai dari Land of Dawn, dan kita memasuki sebentar lagi ke menit yang ke-9, di mana kita melihat sudah adanya item yang banyak banget dikantongi oleh teman-teman dari Evo. Sudah ada War X, ini juga Endless bahkan yang berhasil dapatkan oleh Hayabusa. Tapi tunggu dulu, sudah ada Police Armor di area mid lane. Boots-nya cukup sekarat dan harus ditumbangkan. Keyboy juga menjadi the nice target. Makannya cukup lezat. 2 pemain dari Onyx Esports sudah hilang. Kali ini Sewe harus kembali untuk retreat. Dia mundur lagi untuk melakukan setup momentumnya kali ini, Pak Pulung. Yap. Ini pas banget dengan Snack Time yang udah langsung nongol. Jadi kalian nih ya, ini pot momen game favorit di Snack Video, udah dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Barusan ada momen yang sangat-sangat baik juga dipertontonkan oleh Versix loh itu. Ini pastinya nanti bakal ada momen-momen yang berbeda gitu loh. Jadi kalian bisa langsung aja download aplikasinya, entah itu di Play Store ataupun di App Store.
banyak hadiah yang menanti kalian. Sok atuh ya, jangan sampai ketinggalan. Kalau sekarang kita balik lagi menuju ke in-game-nya. Ada area defensif yang semakin kecil lagi yang dimiliki oleh Onyx Esports. Sekarang di Pine Club udah berhasil dimiliki oleh cewek. Tapi kita lihat aja, apakah cewek punya positioning yang bagus untuk bisa memberikan damage-nya. Dan juga untuk Ruby yang digunakan oleh Boots, sangat-sangat sulit untuk ditumbangkan Talia. Yes, dan lihat bagaimana sudah ada Tempest on play di area depan. Anti-match-nya kuat banget menjadi samsak, menjadi pelan-pelanan. Dia bahkan bisa menahan damage dari teman-teman Onyx. Bahkan kali ini Kibonya harus retreat. Dia harus mundur karena cukup sekarat. Sudah ada besar row yang ternyata cuma numpang lewat aja. Dia terconnect bahkan ke area teman-teman dari EVOS Legends. Dan ini dia. Sudah mempunyai dominance ice dari seorang Clover, di mana tadi kita melihat bagaimana dia mencoba untuk mengejar ke arah seorang Boots, itu cukup sulit untuk ditumbangkan. Otomatis dominance ice bakal sangat membantu sekali, dan real time win probability by Samsung Galaxy A series 64% berhasil dikantongi oleh teman-teman EVOS Omawa. Yes, dan nanti kita lihat memang dari Onyx Esports sendiri, Sans ini nggak dibiarin main sih, dia dicari, dia menjadi target dari EVOS Legends nih. Rek yang berulang kali selalu mengecek di arah dari purple buff-nya. Jadi kalau sampai ada satu hero aja kelihatan di sana tuh, lihat. Reknya dia cuma nunjukin, oke, aku ada di sini. Jangan coba dekat ke arah dari purple buff-nya. Jadi semua mata akan tertuju ke Rek, sedangkan teman-teman yang lain itu bakal nge-setup seperti adanya Feather Airstrike yang langsung diluncurkan dari balik semak-semak loh. Iya, ini RKT berarti menjadi agen mata-mata nih Om ya. Tapi agen mata-mata yang terang-terangan banget gitu loh. Dia menunjukkan dirinya, tapi dia juga dia sangat terang-terangan, di mana agen mata-mata lain itu mengendap-endap, tapi tidak dengan RKT untuk kali ini. Dia menjadi spy, tapi untuk mempertontonkan dirinya aja ataupun mengeluarkan dirinya aja, membuat pemain-pemain dari Onyx Esports juga harus berpikir keras lagi informasi seperti apa yang akan dihantarkan oleh RKT di bagian depan. Dan Feather Airstrike ini sebuah perimeter yang diciptakan juga oleh Wan. Ini baik banget, di mana sekarang menit 11 hampir ke menit 12. Lordnya mungkin belum akan mengangkat keteng untuk bisa mered yang dimiliki oleh pemain Onyx Esports. Kita lihat. Yes, lihat bagaimana dari EVOS benar-benar zoning purple buff yang dimiliki oleh Sans. Gak mau sekalipun dilepas untuk Sans mendapatkan purple buff ya, dan ini adalah upaya Sans ketika dia tahu dia benar-benar dari pressure, udah nggak ada kesempatan atau harapan lagi untuk mengamankan purple buff-nya. Dia memilih untuk melakukan split push di area top lane, berhasil hingga mengancuri ke area inner turret di area atas. Tapi Lord sudah hadir kali ini, dan players gold by Leven Mandiri VR6 masih mengungguli di area pertama, di peringkat pertama dengan lincah banget Hayabusanya. Kita tahu bakal dengan mudahnya mengincar karena backline yang dimiliki oleh Onyx Esports. Ditambah sudah hadir kali ini Lord yang langsung bergerak ke area atas menyerang inhibitor turret yang ingin dimiliki oleh teman-teman Onyx, Pak Pulu. Oke, Lordnya pun udah nggak bisa lagi bertahan, tapi Boots memang benar-benar menjadi sosok yang sangat-sangat kuat untuk melakukan pertahanan ataupun penyerangan dan juga inisiator. Tapi sekarang kita lihat aja belum ada satupun nama offender yang dikeluarkan. Mereka masih menahan aja momennya, masih menahan di manakah mereka akan siap untuk melakukan inisiat balik ataupun counter attack. Sementara itu untuk Versiknya berhasil terkena satu Wave Dragon yang membuat kali ini Versiknya harus menghilang dari lane of down. Ini akan menjadi sebuah aksi balasan dilakukan oleh pemain dari Onyx Esports. Hanya saja untuk kali ini satu hit terakhirnya berhasil untuk mendapatkan ke arah Chow, tapi pertempuran di area tengah masih terjadi. Dia ini tertarik, anti-match-nya berusaha untuk lari ke bagian belakang, dan dia pun masih selamat dengan 4 ataupun 3 rekan yang berbeda. 4 player dari EVOS masih bertahan sejauh ini, Talia. Yes, ini 4 pemain dari EVOS Legends masih bisa bertahan, tapi sayang sekali Versiknya tumbang. Mereka sudah kehilangan satu buah jungler, dan ketika CW mempop up darkeningnya dengan sangat cepat, RKT langsung mundur ke belakang dengan ada satu buah wild charge. Dan ini dia bagaimana setup ulang dari teman-teman EVOS maupun Onyx Esports. Mereka harus lebih sabar lagi karena Wan kali ini sudah mendapatkan Holy Crystal-nya. Feather Airstrike yang nanti akan kita lihat akan langsung pedih banget ke area teman-teman dari Onyx nih, Pak Pulung dan juga Omawa. Yes, dari EVOS mereka gak boleh kehilangan Versik seperti tadi, jadi benar-benar kecolongan sebenarnya untuk EVOS Legends. Jadi mau gak mau mereka harus bisa nge-reset juga kembali, dan ya balik lagi ketika Onyx juga berhasil untuk mendapatkan semua itemnya. Apakah early aggression yang tadinya dilancarkan ini akan masih bisa bermanfaat untuk pemain EVOS sendiri, karena ini cukup sustain ya. Balik lagi kira-kira dipick oleh Onyx sangat-sangat sustain, terutama dengan adanya Boots yang berada di garis depan, dan mereka bisa melakukan strategi split push. Dan ini dia dari Sans sendiri yang sedang berjibaku untuk menyelamatkan diri yang berada di top lane-nya, Talia.
Yes, ini dia di area top lane kita melihat bagaimana Sans Uh-oh. mencoba untuk dikejar aja dan Sansnya langsung dihilangkan, terculik sudah satu jungler yang dimiliki oleh Onyx Esport ini pastinya. EVOS Legends langsung berkomunikasi, ayo kita serang, ayo kita sergap. Sudah tidak ada lagi Sans, sudah tidak ada lagi damage dealer yang begitu besar datang dari teman-teman Onyx. Dan Versix pun langsung nge-press di area bottom lane bersama dengan anti-match One dan juga RKT. Kali ini Fedora Track pun di pop up untuk nge-clear raja, sementara Boots, Kiboy dan juga Sewe berusaha untuk menahan, sementara Versixnya kenyang dikasih purple buff. Dan sebentar lagi kita akan melihat adanya Lord yang nampaknya bakal langsung diamankan oleh teman-teman dari EVOS kali ini, Pak Pulung. Ini akan menjadi kontes yang sangat-sangat mengerikan sih. Oke, kita lihat aja di saat nantinya dan Sun sekarang udah respon, dia udah fix nggak bakal punya purple buff. Lalu bakal ada kontes terhadap Lordnya kalau memang EVOS Legend mau mempower ataupun mulai mencicil terhadap Lord dan juga memancing pergerakan Onyx Esport. Di saat itulah jungler yang dimiliki oleh Onyx Esport nggak memiliki nggak memiliki satu energi yang emang benar-benar banyak. Mungkin dia bisa datang tapi sulit untuk pulang. Kita lihat aja bagaimana pancingan yang akan diberikan oleh pemain dari EVOS Legend, karena sekarang itu RKT dan juga Clover, mereka berdua membuat sebuah perimeter, mereka membuat garis pertahanan, mereka mengusir mundur siapapun yang ingin melewatin dari garis yang udah mereka buat. Bahkan nih kita lihat anti-match Clover dan juga RKT. Ini adalah 3 titik yang udah mereka bangun loh, Talia dan juga Omawat. Siapapun tidak akan bisa ngelihat kecuali San. Sedikit lagi yang tersisa, bahkan San juga udah mulai dipukul. Sedikit lagi siapa kayak akan mendapat Lord, tapi Lordnya udah berhasil langsung didapatkan juga oleh Groknya. Bukan San, bukan versi, tapi RKT mendapatkan langsung arah Lord. Dan sekarang untuk Sansnya pun langsung menghilang begitu aja. Burnya langsung dilompatin kah. Sedikit lagi yang tersisa, kepalanya ditiban, dipastikan vertigo dan migrain itu kepalanya Talia. Wow. Yes, pusing 7 keliling itulah yang dirasakan oleh Onyx Esport. Mereka kehilangan 3 membernya, ditambah Sans sudah tumbang kali ini. Dan Federasi Rek pun langsung di pop up, pukul mundur semuanya, dan Bapak Lord sudah hadir langsung menyerang ke arah base-nya. Nggak mungkin ditahan lagi, bahkan Sewe berusaha untuk menahan dengan ada satu buah Order of Lilian. Gak sempat, gak bisa. EVOS Legend terlalu kuat dan bahkan